Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam, salam sehat, sering cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-14. Saat ini majelis gereja masih memutuskan untuk pelaksanaan ibadah yang dialihkan ke dalam ibadah keluarga. Warta Jumat minggu ini dapat dibaca di dalam EWJ. Kita mulai ibadah ini, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kidung pembukaan dari kidung pujian nomor 7, bait pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah kita pagi hari ini kita kuduskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus hadir dan menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memasuki doa pengakuan dosa. Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan, kami datang di hadapan-Mu di tengah ibadah pagi hari ini, memasuki minggu biasa yang ke-14. Kiranya kami dimampukan untuk dapat menghayati karya kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Kiranya persekutuan kami semakin hari semakin hidup, walaupun kami harus diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sulit, termasuk di dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan berkati ibadah kami dan secara khusus di dalam kami merefleksikan seluruh hidup kami yang belum mampu untuk memenuhi tanggung jawab kami sebagai umat-umat Tuhan di tengah kehidupan dunia ini. Kami seringkali berorientasi pada diri kami sehingga kami abai terhadap tugas panggilan Tuhan melalui kehidupan kami.
Pagi hari ini kami menyesali seluruh dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan melayakkan agar kehadiran kami di dalam ibadah ini menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara dipanggil berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan bersama pula kita dengarkan dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sanggupi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 66 ayat yang bait yang pertama. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati, memohon hikmat Allah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tiba saatnya di mana kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi harapan kami, sehingga melalui setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Tuhan taburkan, dan kami dimampukan untuk bersama-sama menghidupi sabda Tuhan. Berkatilah isi hati kami dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sabda-Mu mengubah seluruh hidup kami dan memberikan kelegaan bagi setiap hidup kami yang seringkali mengalami keletihan karena pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Bersabdalah untuk kami dan kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, dan nanti dilanjutkan pada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30.
Matius 11 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19, beginilah sabda Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah kuserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini karya Kristus yang membawa kelegaan. Ya. Saudara-saudara, saya minta maaf mau minum terlebih dahulu. Rasanya dari tadi saya berangkat itu haus, saudara. Sehingga saya perlu untuk melegakan tenggorokan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah saya meminum 1 gelas air ini, walaupun belum habis, tetapi sudah cukup bisa mengobati rasa dahaga saya, sehingga saya menjadi lega. Saya minum air putih, dan kira-kira apa yang saudara lakukan juga ketika saudara haus? Saudara pun juga pasti akan minum, saudara. Tidak selalu harus minum air putih, mungkin saudara suka yang minum kopi, ketika haus minum kopi. Atau ketika saudara haus minum teh. Tetapi minum menjadi solusi ketika kita mengalami rasa dahaga. Dan ketika kita minum, tubuh kita menjadi segar kembali. Dan apa jadinya ketika kita tidak minum, saudara? Sudah ada perasaan haus, tetapi kita tidak memaksa dan tidak segera meminum air. Tubuh kita akan mengalami dehidrasi dan akhirnya bisa saja kita akan sakit, saudara. Nah tentunya saudara-saudara, jika tubuh jasmani kita saja itu membutuhkan air, untuk mengobati rasa haus yang kita alami, kehidupan kita pun juga membutuhkan sarana untuk melepaskan segala dahaga di tengah
setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Kita bisa saja, saudara, mengalami rasa letih ketika menghadapi berbagai kompleksitas kehidupan kita, rutinitas kita, baik pekerjaan, pelayanan, tuntutan keluarga, suami menuntut seperti ini, istri menuntut seperti itu, anak-anak kemudian ikut-ikutan menuntut orang tuanya, ya. Bahkan lebih-lebih di tengah masa pandemi seperti ini, biasanya tuntutan keluarga kepada ibu ini luar biasa. Bu, masak apa ini hari ini? Masak ini, nggak enak, ganti masakannya yang ini dan itu dan sebagainya. Tuntutan itu seringkali kita hadapi. Dan tidak sedikit lalu kemudian merasa letih kita, capek. Tentunya capeknya bukan hanya secara fisik, saudara, tetapi juga capek secara batiniah kita. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kadangkala ketika kita mengalami rasa letih, solusinya ya piknik. Orang kalau kemudian melihat temannya, ya, ia menghadapi rasa letih dalam hidupnya, lalu kemudian digoda, kurang piknik kamu, coba piknik. Tetapi bagaimana mau piknik kemudian di tengah corona seperti ini, saudara? Itu lebih lagi membebani kita. Sehingga rasa letih itu menjadi semakin luar biasa besar. Kalau hanya sehari kita menghadapi kesulitan itu tidak masalah. Tetapi kalau ritme ini kita hadapi setiap hari, tentunya bukan persoalan yang mudah untuk kita hadapi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita membutuhkan kelegaan hidup kita. Bukan hanya segelas air yang selalu kita minum, tetapi kita membutuhkan, saudara, kelegaan dari sisi yang lain dan sumber kelegaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita tadi ada dua perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka yang di sana disebutkan sebagai orang-orang Yahudi. Ya. Dua perintah ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah untuk memikul kuk terkait erat dengan kondisi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara bisa membaca itu di ayat yang ke-28. Nah, selain saudara terbebani oleh beratnya persoalan hidup sehari-hari, rupa-rupanya kondisi mereka juga harus menanggung beratnya tuntutan keagamaan yang diwajibkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan perlu diketahui bahwa Injil Matius memang tidak menjelaskan secara detail tentang istilah-istilah itu. Jadi banyak sebenarnya istilah-istilah khusus yang tidak diberi keterangan, karena memang ditujukan pada saat itu konteksnya kepada orang-orang Yahudi. Sehingga mereka sangat tahu bagaimana sebenarnya hukum-hukum Taurat. Oleh karena itu, karena biasanya istilah-istilah khusus itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya adalah istilah kuk itu tadi. Kuk, saudara. Kalau kita melihat di dalam istilah yang umum, kuk itu adalah kayu yang dipasang pada tengkuk kerbau untuk membajak sawah. Tapi dalam konteks bacaan kita, kuk atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan semet itu tadi, yang berarti hukuman, saudara. Kuk yang dipikul berarti hukum yang harus dipikul. Jadi tidak mudah memang orang untuk kemudian memikul sebuah hukum, terutama hukum yang diwajibkan oleh orang-orang Yahudi itu harus dipatuhi. Sehingga di sana ada istilah, ada tradisi yang disebut upacara bar mitzvah. Upacara bar mitzvah itu upacara yang diperuntukkan bagi anak-anak Yahudi di usia 12 sampai 13 tahun untuk menjadi anak hukum, sehingga mereka datang di depan mimbar lalu kemudian mereka menerima hukum Taurat.
Sama seperti kalau kemudian anak-anak pemuda-pemudi kita itu datang di depan mimbar lalu mengucapkan pengakuan imannya atau CD. Nah, tentunya kita bisa membayangkan betapa orang-orang Yahudi itu sangat menjunjung tinggi tentang hukum Taurat. Tetapi saudara, di balik nilai hukum Taurat tersebut rupanya ada persoalan yang sangat penting. Bagaimana mereka itu tidak hanya sekedar menjalankan hukum itu dengan kebanggaan mereka, tetapi justru membuat mereka itu terbebani. Mereka merasa berat untuk bisa menjalani hukum-hukum Taurat yang tidak hanya 10 perintah Tuhan, melainkan bagaimana ketika itu diuraikan ada sekitar 300 lebih, bahkan 620 sekian dari hukum Taurat yang disebut hukum halakah. Nah, oleh karena itu saudara, ini yang menjadikan mereka lalu kemudian terbebani oleh aturan-aturan itu. Jadi hukum tidak sekedar untuk dipatuhi, tetapi bagi mereka lalu kemudian menjadi beban kehidupan. Nah, itulah mengapa lalu kemudian Yesus di sana berkata di ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi Tuhan Yesus ini hendak menggambarkan tentang kelegaan bagi mereka. Namun kelegaan itu tidak diperoleh dengan menanggalkan beban mereka, saudara. Sebaliknya bagaimana kelegaan itu justru akan diperoleh dengan kesediaan mereka untuk memikul beban yang berat itu. Jadi di dalam kondisi yang sudah letih lesu, tentunya bagaimana mungkin mereka itu dapat memikul beban. Kuncinya ada pada kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus. Kuk rupanya telah memiliki makna yang berbeda ketika digambarkan oleh Tuhan Yesus di sana. Kuk bagi Yesus ini adalah cara yang digunakan Tuhan Yesus untuk menolong dan menopang orang-orang yang datang kepada Yesus di dalam memikul tanggung jawab hidupnya. Jadi dengan memikul kuk, mereka akan dapat mengangkat beban dengan cara yang lebih baik. Dan agar dapat menggunakan kuk yang disediakan oleh Tuhan Yesus, maka seseorang harus belajar dari Yesus. Nah, saudara-saudara, marilah kepadaku. Tentunya ini menjadi sebuah undangan. Dan undangan ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat saja, melainkan kepada orang-orang yang berusaha dan berjuang mencari dan menemukan kebenaran Allah yang dapat mendorong mereka untuk melakukan perubahan-perubahan hidup, pemulihan di dalam kehidupan mereka. Walaupun untuk mencari kebenaran Allah ini bukan pekerjaan yang mudah, karena mereka bisa saja lalu kemudian letih dan lesu. Tetapi belajarlah dari Yesus yang terus mengalami penolakan dan penentangan, penderitaan, tetapi ia tetap rendah hati dan setia memikul kuknya. Oleh karena itu, saudara-saudara, undangan Tuhan ini tentunya ditujukan kepada setiap orang yang rendah hati, ingin dirubah melalui pembaharuan hidupnya, mau membuka diri tentunya, bahkan siap terus mendengarkan firman-Nya sehingga ada perubahan dalam hidup mereka. Jadi dengan datang kepada Kristus, saudara, yang letih itu akan dilegakan. Datang kepada Kristus, maka yang lelah itu akan dikuatkan. Yang berputus asa, maka akan diberikan pengharapan kembali.
walau kuk hidup kita itu berat sekalipun, tetapi Tuhan tetap menguatkan kita. Jika kita dengan rendah hati bersedia datang kepada Tuhan. Sebab kuk yang dipasang Tuhan di dalam bacaan tadi mengatakan enak. Artinya kuk yang dipasang Tuhan itu cocok. Kuk itu pas dengan bahu kita. Sehingga tidak membebani dan melukai kita. Artinya saudara, kuk itu diberikan sesuai dengan kebutuhan dan takaran kemampuan kita dengan tepat. Jadi Tuhan memberikan kuk kepada kita tentu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jika kita merasa berat, Tuhan selalu menguatkan kita dengan kuasa-Nya yang setia menopang kita. Jadi Tuhan memasang kuk dalam hidup kita bukan untuk mencelakakan kita, melainkan Ia meletakkan kuk itu dengan penuh kasih di dalam hidup saudara. Kasih itulah yang membuat kuk atau beban yang berat sekalipun menjadi terasa ringan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di tengah setiap tekanan hidup, kesulitan, ancaman, bahkan penderitaan, tentu memang kita menginginkan agar kita dapat memperoleh ketentraman, kita dapat sehat, kita dapat banyak berkat. Walau tidak mudah untuk kita wujudkan, saudara, tetapi percayalah kepada janji Tuhan bahwa Ia hadir dan menyertai beban kita bukan untuk menambah beban lagi. Jadi ada orang yang kemudian bersungut-sungut, kenapa sih masalah saya kok terus semakin berat? Tuhan tidak pernah menambah beban berat di dalam masalah kita. Namun kehadirannya justru untuk menopang kita dan membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah sendirian. Ia datang dengan penuh kelembutan, sehingga kita menjadi lega kembali. Selamat menjalani hidup dengan penuh syukur, dan kiranya kasih Allah selalu memberikan kelegaan bagi hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bersatu hening sejenak. Kami persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan, dan persembahan akan kita landasi, dasari dengan firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-37 yang beginilah sabda Tuhan. Saya ulangi, Roma 11 ayat yang ke-36, saudara. Ini kesalahan di cetaknya karena
Di ayat yang ke-37 itu tidak ada. Roma 11 ayat yang ke-36 yang beginilah sabda Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama edarnya persembahan kita akan kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Kita akan memasuki doa syafaat, syukur, dan penutup. Mari kita berdoa. Kami merasakan kelegaan atas hidup kami ya Tuhan. Di tengah banyaknya pergumulan yang kami hadapi, kami kadang merasa diri kami mengalami keletihan dan lesu, sehingga kami membutuhkan kelegaan itu. Dan sabdamu sebagai perwujudan cinta kasih Allah untuk menyelamatkan kami, memberikan kelegaan bagi kami semuanya, sehingga kami ditumbuhkan pengharapan kami. Kami ditopang dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga setiap kuk yang kami pikul tidak menjadi beban bagi kami, melainkan menjadi enak karena Tuhan sendiri yang memasang kuk itu dengan penuh cinta kasih. Oleh karena itu berkatilah Tuhan, agar kami senantiasa dengan rendah hati datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan, menguatkan setiap hidup kami. Sehingga kelegaan yang kami rasakan bukan karena keberhasilan kami, melainkan karena campur tangan kuasa Allah yang ada di dalam hidup kami. Berkatilah apa yang menjadi berkat hari ini, dan kiranya Tuhan juga menuntun setiap perjalanan hidup kami. Kami serahkan bagi setiap kesehatan kami, Tuhan berkati. Terlebih mereka yang hari ini sedang sakit, Tuhan pun juga jamah kehidupan mereka satu persatu. Mereka yang hari ini dalam kondisi letih dan lesu, Tuhan juga memberikan kelegaan. Kami serahkan bagi pergumulan keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan anak-anak kami di dalam kuasa Tuhan. Berkati bangsa Indonesia di dalam menghadapi berbagai kompleksitas pergumulan, secara khusus saat ini yang terus berjuang untuk melewati wabah virus corona. Berkati setiap pemimpin kami untuk terus berjuang, sehingga penambahan kasus baru dapat terkendali, dan kiranya dengan kuasa Tuhan semakin hari juga akan semakin dirasakan oleh kami semuanya bagaimana pandemi COVID-19 ini juga ada di dalam otoritas Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tuhan berkati bagi setiap dunia yang saat ini juga mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan juga berkati di tengah pandemi global yang saat ini dihadapi dunia, Tuhan juga bercampur tangan untuk mengatasi dan memberikan kekuatan bagi setiap ciptaan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap tugas panggilan pelayanan kami di gereja Tuhan. Kami serahkan keluarga kami di dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah keluarga. Berkatilah seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan berkati pula apa yang telah kami kumpulkan melalui persembahan. Kiranya persembahan ini pun juga menjadi kekuatan di dalam gereja Tuhan menerima tugas dan panggilannya. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini
Dan kami akan akhiri ibadah kami dengan menyerahkan seluruh harapan, syukur, dan permohonan kami. Dan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami menaikkan seluruh doa kami ini. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan melalui pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 340 bait pertama dan ketiga. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Syukur kepada Allah.